Selamat malam, Miss Sylvia dan Bapak Ibu yang saya hormati serta juga teman-teman. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang case study dari buku Global Marketing Edition tentang cereal partners. Pertama, sereal adalah makanan yang biasa umat manusia makan sehari-hari. Dia itu kayak terbuat dari gandum, dari oat. Nah, sereal ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Selain membuat badan sehat, ini juga cocok untuk orang yang... Selamat malam, Miss Sylvia dan teman-teman yang saya kasihi, serta juga ibu bapak guru yang menonton video ini. Selamat malam. Saya ingin memperkenalkan diri. Pertama-tama, nama saya Marcella dari jurusan Marketing Manajemen batch 2017. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang case study tentang cereal partners yang diambil dari buku Global Marketing Edition. Nah, yang kita bahas topik kali ini adalah tentang sereal. Seperti yang kita ketahui, sereal adalah salah satu menu sarapan yang paling diminati oleh masyarakat, terutama masyarakat di Amerika Serikat. Sereal biasa dikonsumsi oleh susu dan juga bisa oleh yogurt. Semuanya banyak varian sehingga sangat menarik bagi orang-orang yang ingin mengkonsumsinya, dan tentu rasanya juga nikmat. Pada 2015, sereal memiliki tingkat penetrasi rumah tangga sebesar 91% di Amerika Serikat. Sangat mudah banget mengkonsumsi sereal ini, praktis dan bisa dibawa kemana-mana, dan cocok untuk orang yang ingin diet karena sereal ini berkalori rendah dan juga bernutrisi, sangat baik bagi kesehatan. Jadi bagi yang ingin diet tuh mereka nggak usah takut kalau misalkan nanti mereka nggak kenyang memakan sereal, karena sereal ini sangat mengenyangkan namun tidak membuat obesitas. Kita masuk ke sejarahnya sereal. Sereal ini ditemukan pada akhir tahun 1880-an oleh John Kellogg yang merupakan seorang dokter di kategori vegetarian. Ia menemukan wheat and cornflakes sebagai bahan makan dan juga cocok untuk orang yang ingin diet. Kakak dari John Kellogg yaitu Will Kellogg dia mengetahui tingginya tingkat konsumsi pada oat ini. Jadi dia memutuskan untuk memasarkan produknya, kemudian mengiklankannya, dan ternyata banyak banget keinginan untuk konsumsi sereal ini di masyarakat. Nah, customer pertama dari sereal atau oats adalah pasien di Battle Creek yang berada di Michigan. Hal ini membuktikan bahwa sereal bisa diterima oleh masyarakat dan juga sehat dan bernutrisi tinggi. Brand pertama yang kita ingin bahas pada kesempatan kali ini adalah Quaker Oats. Quaker Oats ini muncul pada abad 19 century di setelah North Star Oatmeal mendirikan tempat di mana mereka bisa menanam sendiri tumbuhannya. Pabrik tanaman untuk oat ini berlokasi di Iowa. Setelah penemuannya berhasil, Oats bekerjasama dengan pemegang saham lainnya dan juga partner-partner bisnis lainnya untuk mendirikan company di tahun 1901. Berkembang sampai sekarang dengan baik dan juga banyak banget cabang-cabangnya di seluruh dunia. Pada tahun 1920, The Washburn Crosby Company atau General Mills mulai berhasil masuk ke pasaran dan menjual produk oats dan berbahan dasar oats lah. Dan pada tahun 1924, Wheaties, the first ready to eat cereal, mulai memasuki pasar. Menurut General Wheaties, berhasil ditemukan dokter dari Minneapolis ketika bereksperimen dia untuk membuat makanan yang sehat bagi pasien di rumah sakit. Kan pasien di rumah sakit biasanya kan selera makannya rendah, dan sekalinya makan dia membutuhkan nutrisi yang tinggi kan. Makanya dengan ada sereal ini mereka jadi nggak perlu terpaksa makan atau apa, karena nutrisinya udah dijamin sama sereal. Sereal Partner Worldwide didirikan pada tahun 1990.
Produk pertamanya adalah Cheerios dan Nesquik. Yang ketiga adalah General Mills. Beroperasi di pasar global dan tersebar di 100 lebih negara di seluruh dunia. Yang masing-masingnya dia tuh tersebar di US, Asia, Pasifik, Kanada, Eropa, Amerika, dan Meksiko, dan terakhirnya South Africa. Pada 2017, total net sales dari General Mills ini mencapai 16 billion dan dia tuh mampu mempekerjakan 30 pekerja. Dia mampu mempekerjakan 30.000 pekerja, dan dari keuntungan yang didapat, dia mampu membeli Pillsbury Company di 2001 yang membuatnya menjadi perusahaan terbesar di dunia. Pada akhirnya, General Mills ini memutuskan untuk menggunakan 50 sahamnya untuk menjual produknya di Amerika Tengah. Walaupun di Amerika Tengah sendiri udah banyak banget nih company yang menjual produk yang serupa, tapi dia tetap ingin untuk bersaing lah, karena produknya ini beda dari yang lain, memiliki keunikan sendiri. Yang produk yang kedua adalah produk Nestle. Nestle ini didirikan pada tahun 1866 dan merupakan perusahaan yang memiliki daya jual yang tinggi. Produk yang ditawarkan adalah produk dairy, seperti misalkan susu, es krim, makanan cepat saji, dan bahan masak, coklat, permen, alat-alat medis. Terus juga ada menjual makanan hewan. Dari hasil research yang saya telah cari, Nestle ini memiliki net sales 90 billion untuk pendapatan fiskal di tahun 2017. Banyak banget kan. Nestle ini sangat laku banget di pasaran, karena juga kayaknya Nestle ini udah terjamin produknya oleh medis. Terbukti dia menjualnya di medis kan, jadi pasti barang-barangnya udah diteliti sebelumnya dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya CPV ini adalah gabungan dari Nestle dan General Mills. CPW ini produknya tersebar di 130 negara kecuali di US dan Kanada. Dia kerjasama ini dimulai pada 1990, dan kerjasama ini mempengaruhi perjanjian antar usaha merek sereal pribadi di tahun 1990. Net sales CPW di tahun 2017 sangat tinggi, yaitu mencapai 6 billion. Memiliki total pabrik 14, 2 pabrik di Prancis, 2 pabrik di Poland, 2 pabrik di Portugal, China dan Rusia, Filipina, Australia, Meksiko, Chili, dan Brazil. CPW berhasil mempekerjakan 4.000 pekerja yang tersebar di seluruh dunia, dan dia berhasil memanage pekerjanya untuk selalu bekerja dengan baik, sehingga usahanya sukses sampai sekarang. Seperti yang kita tahu, 2019 ini awal Februari kan ada corona ya. Nah, corona ini membuat aktivitas kita tuh menjadi terhambat, aktivitas sekolah, aktivitas bekerja. Kita lebih sering untuk menghabiskan waktu di rumah. Nah, pandemi ini membuat tingkat permintaan cornflakes ini bertambah secara pesat, terutama di cornflakes, Fruit Loops, dan waffle Tango di Amerika Utara. Selama pandemi corona, Kellogg ini meningkatkan perkiraan laba karena pandemi meningkatkan permintaan sereal. Kellogg menaikkan penjualan tahun dan perkiraan laba per hari. Pada hari Kamis, karena konsumen yang terjebak di rumah mengisi sarapannya dengan memakan sereal, karena kita juga kan pas pandemi susah kemana-mana kan, jadi kita biasanya memakan makanan yang ada aja di rumah, yang makanan cepat saji, dan juga sereal ini kan menghemat tempat, jadi ini adalah pilihan yang tepat. Kellogg menaikkan permintaan pertumbuhan penjualan organiknya mencapai 5% dari perkiraan sebelumnya, meningkat 1% sebelumnya menjadi 2. Perusahaan juga memperkirakan laba per saham tahunan yang disesuaikan turun sekitar 1% dibandingkan sebelumnya tuh
pengiraan penurunan permintaan itu 3%. Jadi kita masih bisa bilang stabil, nggak bangkrut. Untuk memenuhi permintaan pembuatan sereal, General Mills ini baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan menambah kemitraan rantai pasokan baru. Ini juga penelitiannya diambil dari Wall Street Journal. Pabrik General Mills sudah bekerja pada kapasitasnya, namun perusahaan tetap memutuskan untuk menaikkan pengeluaran untuk mencari cara yang paling sesuai untuk mencukupi rantai pasokannya. Perusahaan gandum Quaker, kesehatan dan keselamatan pekerja itu selalu diutamakan oleh perusahaan Quaker ini. Maka itu dalam menanggapi pandemi COVID-19 juga mereka sangat membantu lah, sangat tergerak hatinya untuk membantu masyarakat yang emang membutuhkan dengan cara mendonasikan 50 juta untuk membawa makanan dari sumber daya penting lainnya kepada yang membutuhkan. Mereka juga menyediakan 50 juta makanan bergizi untuk populasi yang beresiko, memberikan bantuan penting kepada 40 lebih negara di seluruh dunia. Untuk company-nya sendiri, konsumen masih mencari makanan rumahan yang terkenal kan dari Quaker. Sama-sama mereka, makanya Quaker ini sama-sama mengalami tingkat penjualan untuk produknya. Pendapatan di Amerika Utara naik 7%, sementara Quaker Foods yang makanan-makanan oat ini naik hingga 23%. Perusahaan menarik 1 tahun penuh ketidakpastian karena pandemi ini, kan salesnya naik turun tuh, tetapi mempertahankan rencana 2020 untuk total pengembalian tunai kepada para pemegang saham yang ada di Quaker Oats sekitar 7,5 miliar. Ini termasuk 5,5 miliar dalam bentuk dividen dan semakin langka di era virus corona, 2 miliar dalam pembelian kembali saham. Ini country-nya, misalkan Nestle, manufacturernya ini dia di Switzerland, distributornya ini di Kanada. Untuk General Mills ini manufacturernya di Minneapolis, Kanada, Meksiko, US, dan Asia Pasifik, dan distributornya ini di Minneapolis. Kalau CPW ini kerjasama antara dua ini kan, dia ini manufacturernya ada di UK, Prancis, Poland, Portugal, Rusia, Cina, Filipina, Australia, dan Brazil. Ini adalah video singkat tentang yang saya cari tentang Quaker Oats. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa melihatnya dari video yang saya submit. Ini juga, maaf, ini tentang Kellogg Companies. Saya juga taruh di PowerPoint. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ada tercantum di tugas juga, di question case tadi. Yang pertama, bagaimana pabrik umum pabrik umum dan distributornya menciptakan daya saing internasional dengan bergabung dalam CPW? Jawaban saya adalah pabrik dan perusahaan umum perlu memanfaatkan rantai nilai dalam usaha bersama mereka untuk mendapatkan pangsa pasar. Ini dapat dilakukan dengan memusatkan kegiatan yang akan datang dan desentralisasi kegiatan hilir. Yang kedua, tentang evaluasi daya saing internasional CPV dibandingkan dengan perusahaan Kellogg. Organisasi Kellogg telah mampu menjadi pabrik nomor 1. Mereka telah mencapai ini dengan mengadopsi strategi internasional di awal permulaan. Mereka ini sangat mengarah, arahnya jelas gitu, si Kellogg ini. Dan mereka juga sangat kayak berpartisipasi, setiap pekerja sangat berpartisipasi untuk mengembangkan produknya secara global, berkonsentrasi pada kompetisi. Jadi mereka tuh tahu kalau misalkan saingannya tuh banyak, jadi mereka terus menciptakan inovasi-inovasi yang baru yang membuat mereka tuh jadi beda dibandingkan brand-brand lainnya.
Kellogg juga mampu memasarkan produk mereka secara efektif depan semua wilayah yang ingin mereka jual. Mereka memiliki rencana pasar yang efektif dan memiliki kehadiran yang kuat di semua wilayah. Perusahaan Kellogg ini sebagian besar berkonsentrasi pada sereal, sarapan, dan setiap sereal dan makanan ringan berbasis biji-bijian. Terus juga mereka selalu membuat produknya kemasannya terlihat menarik dan packagingnya ini aman. Jadi kalau misalkan nanti mau di package ke tempat yang lain juga aman gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, di mana dan bagaimana CPW dapat menciptakan pertumbuhan penjualan internasional lebih lanjut? Jawaban saya adalah di Skandinavia. Skandinavia menurut saya adalah tempat paling banyak sereal dikonsumsi. Di kawasan pertumbuhan baru seperti Amerika Latin, misalnya Meksiko, negara yang paling dominan, dan India, kategori sereal ini tumbuh sangat baik di dua negara itu. Jadi menurut saya negara tersebut adalah yang paling potensial untuk menjual sereal. Terus bagaimana seharusnya CPW menembus pasar ini? Caranya adalah dengan membangun hubungan pelanggan dan pengecer makanan yang terbuka. Di wilayah ini menggunakan penjualan pribadi sebagai alat pemasaran utama, misalkan juga dari mouth to mouth atau dari iklan kayak gitu. Sekian adalah presentasi dari saya. Terima kasih Miss Sylvia telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab case study dan meneliti case study ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Selamat malam Miss Sylvia, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Hari ini saya ingin mempresentasikan case study tentang serial partners dari buku Global Marketing 8th edition. Seperti yang kita tahu, sereal itu adalah bahan sarapan yang paling penting terutama bagi masyarakat di Amerika. Sereal ini sangat cocok untuk orang yang ingin melakukan diet karena sangat bernutrisi, rendah kalori, dan sangat sehat. Pada 2015, sereal memiliki tingkat penetrasi rumah tangga 91% di Amerika Serikat. Sereal ini juga terbuat dari susu, bisa juga dicampur dengan yogurt, jadi sangat bervariasi dan juga menarik bagi customer. Sejarahnya, Ready to Eat Cereal didirikan pada tahun 1980-an oleh John Kellogg yang merupakan seorang dokter vegetarian. Ia menemukan cornflakes sebagai bahan sarapan yang cocok untuk orang yang ingin diet. Kakak dari John Kellogg, yaitu Will Kellogg, menyadari tingginya konsumsi akan sereal ini, makanya dia memutuskan untuk memasarkan produk ini dan juga mengiklankannya. Nah, dan kemudian sereal ini menarik minat customer. Sereal ini pertama dikonsumsi oleh pasien di Battle Creek yang berlokasi di Michigan. Dengan konsumsinya sereal membuktikan bahwa sereal ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan juga aman untuk dimakan. Yang pertama yang kita akan bahas adalah Quaker Oats. Kalian pasti tahu kan brand Quaker Oats yang lambangnya kayak gini. Nah, apa kelihatannya bentar? Quaker Oats ini didirikan oleh John Kellogg dan muncul pada abad ke-1998 diet karena sereal berkalori rendah, juga sangat bernutrisi dan memiliki protein yang tinggi. Pada 2015, sereal memiliki tingkat